Jelasan. Dikenain nama-namanya dikenain. Jangan terlalu dekat, kena isyarat juga. Jangan terlalu dekat. Pas ya? Nih hasilnya. Obeng. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Silaturahmi lagi, berjumpa lagi, bermuhajahah lagi, bertatap wajah lagi di channel Sang Pendosa YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, sahabat-sahabat abang dimanapun anda berada, abang posisi sekarang ini ada di daerah Sukabumi lah, letaknya di Karahaut ya. Jadi karena memang abang pencinta wali dan pencinta leluhur ya, dan abang tidak bisa meninggalkan sejarah para leluhur, betul ya, dan para wali-wali. Karena tanpa leluhur, tanpa wali-wali kita bukan siapa-siapa. Ingat itu. Kita berziarah bukan minta ke beliau. Salah yang mengatakan itu salah. Kita datang atau berziarah ke patilasan atau ke makamnya wali. Ada makam, ada makom ya. Makam memang jasadnya dikubur. Ada makom itu tempat semedi atau tempat berkumpulnya. Betul ya. Tapi kita berziarah ini mengarah tabarukan, mengarah keberkahan ya, karena tanpa beliau kita bukan siapa-siapa, dan memuliakan. Selain kita memuliakan orang tua kita, kita wajib memuliakan orang tua kita dan leluhur kita. Kebetulan di sini saya punya narasumber yang udah sering ketemu abang ya, Kang Saat namanya, Kang Asep. Kita sedikit aja Kang Asep, di sini ada beberapa patilasan ya atau makom. Jadi tadi konon cerita, Kang Asep cerita sama abang, di Sukabumi itu banyak wali ya, tapi banyak juga dari daerah lain. Jadi kalau dikatakan sekarang ini majelis berkumpulnya wali di sini semua, hampir 40 kurang lebihnya ya. Nah, tadi di sana ada yang memang saja ya. Dan ini ya yang jarak semua. Jadi sedikit aja nih cerita dari turun menurun A-nya. Apa nih yang dapat informasi dah? Kalau ini yang dulu pindahan dari hotel ya. Itu hotel tahun 65 lagi dibangun, pas gardu listriknya itu mentok dulu itu alat-alat berat tuh. Ternyata pas begitu dicek di lokasi, kenapa itu alat berat nggak bisa jalan, bahkan ada yang patah sih baja tuh. Ada petilasan. Dari petilasan itu dibawa ke sini, dialihkan. Oh, dipindahkan. Itu hotel apa tuh? Hotel Samudra 308 ya. Ya. Ya, jadi dulu kan di Karangau itu ada suatu hotel yang penuh mistik ya, penuh misteri ya. Hotel Samudra ya. Suwayana. Tapi karena sudah dipindahkan ya, sudah tidak ada bangunan hotel Samudra itu. Nah, ketika hotel itu mungkin mau dibuat suatu bangunan baru ya, Pak. Bukan, ini kan dulu kalau tahun 65 itu masih. Tahun 65. Ya. Tahun 65 ya. 65 mau pas lagi pembangunan, mungkin kalau sekarang Cat Enfield ya. Cat Enfield pas begitu ada alat berat nggak bisa jalan. Pas dicek sama ahli ada penjelasan, dialihkan lagi sini. Jadi kalau ada di tahun 65 mungkin kan yang namanya suatu kota ada perubahan ya, ketika di suatu tempat hotel Samudra itu ya. Jadi ketika alat berat, mobil dan yang lain-lain ketika dibuka dibongkar nggak bisa, malah mati, nggak fungsi. Ternyata ada dua patilasan ini ya.
Nah jadi dipindahkan ke sini, ternyata nggak sembarang. Itu pernah juga terjadi di Jakarta, itu di Cekini, pernah juga ya gitu. Ternyata ada suatu makam wali. Nah disitulah letaknya kalau kita meyakini. Tapi memang ada beberapa nih ya para narasumber yang mengatakan kita berbicara musyrik syirik itu terserah mereka. Ya, tapi ingat sejarah abang belajar dengan guru-guru abang. Syirik musyriknya di mana? Kalau kita jarak ke orang tua kita bagaimana? Berarti musyrik syirik, berarti kita ada syirik musyrik dong. Kan gitu. Ya tapi beda pendapat nggak masalah. Yang penting kita NKRI harga mati. Tapi ada satu hal yang harus abang kasih ketahui, abang beri informasi. Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW setiap habis sholat subuh berziarah. Tuh harus tahu, ya. Rasulullah saja maha agung, maha suci, manusia yang sempurna yang tidak ada dosanya dan salahnya. Setiap habis sholat subuh berziarah ke orang tuanya. Nah, jadi kita ikuti sunnahnya Rasulullah. Ya bentuk pengabdian, bentuk penghormatan kepada leluhur dan wali-wali. Ya, jadi inilah abang kenapa berziarah semata-mata mengharap keberkahan, ya bentuk penghormatan kepada leluhur. Ya, agar insya Allah dengan karomah beliau kita berharap ridha Allah. Abang intinya gini, berjalan berharap ridha Allah, berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan berharap karomah beliau agar abang, keluarga dan semuanya bangsa Indonesia, umatnya Rasulullah, ya hambanya Allah mendapat keberkahan, bahagia dunia dan akhirat. Ya itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang sempurna datangnya dari Allah, yang masih banyak kekurangan abang dengan Kang Asep. Insya Allah seperti saudara, abang sering di sini berjalan. Barakallah, makasih Kang Asep. Sedikit banyak informasinya, semoga bermanfaat untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Yuk kita sering berjalan seperti ke sini agar bahagia dunia akhirat. Insya Allah dengan karamah beliau atas izin Allah dan dari Nabi Muhammad, qabul hajat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Rahayu.